warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah rahimahullah, yang pertama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah di qaulina alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, termasuk nikmat kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Sya'ban di tahun ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan Sya'ban menjadikan kita semuanya disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan di tahun ini. Amin Allahumma amin. Dan apa insyaallah semuanya doa yang senantiasa kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, barokahlah saya di bulan Rajab, barokahlah saya di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah saya di bulan Ramadan. Maka keberkahan inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan keberkahan di bulan Sya'ban ini Allah memudahkan kita semuanya nanti menyongsong Ramadan dengan kesiapan, menyongsong Ramadan dengan persiapan, menyongsong Ramadan dengan keimanan, dan inilah yang nanti menjadikan puasa kita, Ramadan kita menjadi keberkahan sepanjang hidup kita. Amin Allahumma amin. Karena hakikatnya tatkala kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, maka itulah yang akan menjadikan barokah umur kita panjang. Karena di dalam bulan Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, yang dimana di salah satu malam di bulan Ramadan dipilih oleh Allah menjadi malam Lailatul Qadar. Dengan Lailatul Qadar inilah yang insya Allah semalam kita beramal di malam Lailatul Qadar, maka amal kita dicatat oleh Allah seperti amal 1000 bulan, dicatat sebagai seorang yang beramal selama 80 tahun. Mudah-mudahan dengan inilah yang menjadikan amal kita nanti menjadi barokah, hidup kita menjadi barokah di dunia wa dunya wal akhirah. Salam dan salam marilah kita senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau di dunia wa dunya wal akhirah. Para jamaah rahimahullah, kita melihat dalam kehidupan kita, termasuk saat ini kita melihat begitu banyak di antara umat manusia lagi berebut kekuasaan. Bahkan dalam berebut kekuasaan tadi segala cara ditempuh, apapun dilakukan. Berkaitan dengan hubbus siyadah atau hubbur ri'asah, kecintaan seseorang terhadap masalah kekuasaan ini pernah digambarkan oleh baginda Muhammad SAW dalam hadis Imam Muslim, innakum satakhrisuna ala imaratin. Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, wasatasfiru nadamatan. Padahal kekuasaan itu berpotensi menjadi penyesalan bagi kalian, wa khasratan yaumal qiyamati. Kekuasaan itu akan menjadi kerugian kalian nanti di yaumil qiyamah. Dan setiap sabda baginda Muhammad SAW itu pasti akan terjadi. Karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang diucapkan oleh baginda Muhammad SAW, apapun yang diperbuat oleh baginda Muhammad SAW, bahkan diamnya baginda Muhammad SAW, itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk masalah ambisi kekuasaan digambarkan oleh Rasulullah, manusia itu akan berebut kekuasaan dengan segala cara. Padahal kekuasaan itu yang pertama dikatakan oleh Rasulullah pasti akan menyebabkan nadamah dan penyesalan. Gini caleg-caleg sing dadi alhamdulillah, sing ra dadi nek sampe lihat kira-kira nyesal napa mboten. Di rumah sakit saat ini disediani satu ruang, namanya ruang psikiatri. Niku kanggone wong sing rada napa bingung-bingung niku kan. Tapi pripun lho, jenengan iki duit-duit gelem ae kan ngoten to gitu.
Nek ra duwe duit ora dadi akhire berdoaan duit lan barang sing dadi ya rada mungkin ya jane ya rada apa seneng tapi sing ra dadi niku ora mesake tenan. Maknanya kata Rasulullah mesti masalah kekuasaan itu ini akan menjadi sesalan ya. Apalagi saat ini wong desa malah kudu iso kuafet ditomponi tapi pilih terserah aku malah ngesane iki sampeyan calon-calon. Lah nyuwun sewu lho Bu, calon-calon niku nek jenengan pikir ngedumi 100.000. Ya misalkan kalau pengen terpilih 5.000, biasanya ngedum itu 3 kali itu. Ngedum 15.000 amplop ada kemarin sebagian apa calon ngedum 20.000 amplop, diisi 100.000. Lah 20.000 amplop diisi 100.000 itu terus pinten nih? 2 miliar. Lah hitungane pripun? Dene mbeleset 20.000 didum nek sing nyoblos niku dapat sepertiga. Niku kan jek entuk 6.000 7.000 dadi iku. Tapi ngoten niku. Kan itu lho ya. Inilah yang dikatakan oleh Rasul, ambisi kekuasaan itu mesti yang pertama nanti nadama itu ning donya wis ketok menyesali. Sing dadi ya bingung golek baleni, sing ra dadi tambah napa? Jeleput karena piye lek golek apa? Balen. Oleh itu inilah yang dikatakan Rasulullah mesti akan terjadi. Dan nanti berkaitan dengan kekuasaan tadi, orang yang ambisi terhadap kekuasaan tadi, wa kasratan yaumal qiyamati. Neng akhirat itu mesti akan merugi. Karena ya abot amanah ini, amanah kepemimpinan itu abot. Apalagi Rasulullah SAW juga mengkabarkan dalam satu hadis Muhammad Tirmidzi. Maksud kula niki bicara kekuasaan, ya kekuasaan dalam Islam penting, betul hanya kita bahas. Tapi nyuwun sewu kekuasaan itu kalau enggak didasari dengan ilmu yang benar, kekuasaan itu mesti akan kerugian di dunia wa dunya wal akhirah. Berkaitan dengan kekuasaan ini, orang yang tamak terhadap kekuasaan itu lebih bahaya gitu dan akan merusak gitu, orang tersebut berkaitan dengan agamanya. Inilah yang digambarkan oleh baginda Muhammad SAW. Madhi'bani ja'inil ursila fi ghanamin bi afsadalaha min khirsin mar'in alamalin wa syarafin min dini. 2 ekor serigala yang dilepas kepada seekor domba tidak lebih berbahaya kata Rasul dibandingkan orang yang tamak terhadap kekuasaan dan tamak terhadap harta dalam merusak agamanya. Jadi wong kan harus kadung kedanan kekuasaan sudah kubur ri'ah, seneng terhadap masalah maupun kekuasaan. Bahayanya merusak ini tidak lebih berbahaya 2 ekor serigala dipakai nih karo seekor domba. Padahal nek ono serigala ketemu domba kan mesti akan dimakan, mesti akan apa? Dikejar, mesti akan dirusak. Tapi itu kata Rasul nggak lebih berbahaya dibalik. Nek 2 serigala makan 1 domba, korbannya cuma 1 apa? Domba. Tapi kalau kekuasaan ini diperebutkan, apalagi tidak dilandasi dengan iman, merusak manusia dan merusak agama itu sangat dahsyat. Inilah bahayanya kekuasaan. Mulanya nanti pemimpin itu kalau dalam hadis gambarkan orang yang menjadi pemimpin itu nek adil nanti masuk surganya cepat. Orang yang menjadi imamun adilun pemimpin yang adil nanti dapat naungan di padang mahsyar seperti 7 orang yang digambarkan oleh Rasul yang dapat naungan. Tapi kalau pemimpin itu zalim, pemimpin semacam itu yang pertama nanti dia tidak akan pernah bisa meminum dari telaga baginda Muhammad SAW yaitu telaga apa? Kautsar. Padahal telaga Al-Kautsar itu digambarkan oleh Allah tempatnya di surga. Tatkala Allah mengatakan inna a'tayna kal-kautsar sungguh aku telah memberikan kepada engkau Muhammad al-kautsar nikmat yang banyak. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu bukan hanya nanti nikmat di akhirat tapi di dunia. Rasulullah dikasih nikmat yang banyak di dunia, termasuk nanti di akhirat Rasul dikasih nikmat. Salah satu nikmat bagi Rasulullah SAW dan umatnya Rasul adalah nikmat Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Digambarkan dalam hadis, 1 sungai yang ada di surga yang
warnanya putih melebihi susu, yang manisnya lebih manis daripada madu, di kanan kirinya itu ada tenda-tenda yang berasal dari apa? Loa dari mutiara, yang baunya itu sungai tadi melebihi minyak kasturi, yang kerikilnya itu dari mutiara. Itu Al-Kautsar. Orang yang bisa minum dari telaganya Rasulullah SAW, Al-Kautsar tadi selamanya tidak akan pernah haus nanti dia berapa? Ya. Tapi pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang tidak pernah bisa mendekat kepada telaga Kautsar. Ini kan dia mesti. Dan Rasulullah SAW menjelaskan berkaitan dengan gaya kepemimpinan ini dalam satu hadis yang dari Imam At-Tabrani. Rasul sampai merinci bahayanya itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, awalul imarati malamatun. Awal berkaitan dengan kekuasaan itu malamatun. Mesti akan terjadi saling caci memaki. Ya nanti ngalil. Kemarin ada 01, 02, 03. Nek 00 bukan ya. Itu apa? Orang tuh kalau berebut kekuasaan saling malamatun, saling mencaci. Yang satu nyaci ini, yang satu nyaci ini, yang satu nyaci ini. Bahkan kita tahu debat itu adalah cacian kita lihat. Dan itu kalau Rasulullah yang namanya kekuasaan itu malamatun akan saling terjadi caci menyaci, caci-cacian. Wasaniha yang kedua, masalah kekuasaan itu nadamatun akan menjadi sesalan dia. Gitu. Mencalon itu dulu sing dadi ya namun siji mesti gitu. Dua dari apa? Tiga tadi akan apa? Biasanya. Wasali suha dan yang ketiga kata Rasul, adzabun minallahi yaumal qiyamah. Kalau toh jadi resikonya dia akan mendapat azab yang paling pedih di yaumil qiyamah. Illa kata Rasulullah, man rahima kecuali pemimpin yang memimpin itu dengan kasih sayang, wa adalah dan memimpin itu dengan sifat adil. Jadi kalau seorang pemimpin siapapun dia, apapun dia, kalau tidak memiliki dua sifat tadi, nek mimpin itu dengan man rahima, dengan apa? Kasih sayang. Karena dalam Islam niku pemimpin itu sajane pelayan. Jadi malah sing jadi pemimpin itu sing layak niku mbok nawi sing ngadum napa teh niku ya. Lah wong kan al imamu khadimul qaum. Pemimpin itu pelayane apa? Rakyat. Kan ngoten ta gitu. Nah iki sing ngadum teh iki cah cilik ya pas mangko jadi pemimpin sing cilik mawon sing gelem nglayani lho. Lah kadang nek wis tuwek ora njaluk dilayani malah njaluk dituntun, njaluk dibukakno pintu kan gitu ya. Ase ra iso nggowo wis malah itu bukan pemimpin dalam Islam. Pemimpin itu sajane khodim. Pemimpin itu adalah pelayan. Ya. Mulanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala menerima kunci Baitul Maqdis dari orang-orang Nasrani, perjalanan dari Madinah ke Al-Aqsa itu sekitar 800 km. Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah, dia itu gak ngerepoti rakyat. Dia itu berjalan dari Madinah 800 kilo sampai ke Masjidil Aqsa cuma naik satu unta, numpaki gantian. Kira-kira nek pemimpin saat niki ya budal napa mboten? Jadi kayak gitu loh. Jadi numpaki gantian. Jadi nanti kalau Sayyidina Umar itu melihat pembantunya tadi yang dampingi itu capek, ganti pembantu ini kan numpak apa unta, Sayyidina Umar yang nuntun. Jadi subhanallah kayak gitu. Terus pada saat masuk kota Al-Quds, masuk di Palestina, masuk di daerah Al-Quds, daerah daerah Al-Aqsa. Kebetulan jatai Umar itu sing nuntun unta. Dan itu terjadi hanya dalam Islam. Lah orang-orang mesti yang disambut bicara yang nuntun unta atau yang naik unta? Ya mesti yang naik unta kan itu. Lah padahal yang naik unta itu adalah pelayannya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi pemimpin dia melayani kayak gitu. Lah orang yang nyambut pasukan-pasukan Nasrani yang dikalahkan oleh pasukannya Khalid bin Walid radhiyallahu an, delok pemimpin Islam gede-gede.
Kaisar-kaisar Romawi itu karena dulu Palestina itu adalah dikuasai oleh apa Romawi. Kaisar Romawi itu kalau jalan pengawali jumlahnya ribuan. Kalau jalan gunakan kereta yang begitu hebat. Lah pemimpin Islam gitu loh, yang kekuasaannya bisa menaklukkan Persia, bisa menaklukkan Romawi, bisa menaklukkan sebagian Afrika, tapi ternyata cuma numpak Allah untuk bagian Allah nuntut. Sayyidina Umar itu tidak pernah bisa tidur sebelum dia itu memastikan seluruh rakyat Madinah itu makmum semua. Itu Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar tiap malam itu inspeksi dari rumah satu ke rumah. Untuk apa? Melihat sudahkah rakyatnya itu makmum. Baru kalau sudah dipastikan bisa dahar semua, bisa makan semua, Sayyidina Umar baru kaget sehari. Itulah pemimpin yang penuh kasih sayang. Nah, orang yang menjadi pemimpin yang penuh kasih sayang inilah dan yang memimpin dengan adil inilah yang dia itu nanti tidak akan mengalami hal tadi. Jadi pemimpin diawali dengan cacian, yang kedua diawali dengan penyesalan, yang ketiga akan mendapatkan adab yang tinggi yang mulia. Inilah kira-kira pemimpin yang dikecualikan oleh Rasul yang tidak akan digunakan di dunia sampai di akhir. Nah sekarang yang kedua, pemimpin yang tidak akan dihinakan itu adalah pemimpin yang adil. Adil itu apa? Adil itu didud dolim. Adil itu lawannya dolim. Orang tuh kalau nggak adil mesti dolim gitu lah. Maka seorang pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dia itu tidak apa dolim. Lah dolim itu apa? Karena pemimpin itu tugasnya adalah menjalankan hukum, menjalankan aturan. Diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-45. Pemimpin yang dolim itu adalah pemimpin yang menerapkan hukum selain hukumnya Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dzalimun. Dan barang siapa menerapkan hukum selain hukumnya Allah, maka dia termasuk orang yang dolim. Berarti pemimpin yang adil yang tidak akan dihinakan di dunia sampai nanti di yaumil kiamah, itu berarti karena dolim itu adalah menerapkan hukum selain hukum Allah, adil itu adalah mau menerapkan dengan kepemimpinannya tadi hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira nek jaman saiki angel no pangil. Contoh, kalau di negeri kita itu sistem ekonominya gunakan sistem Islam atau sistem kapitalis. Ya serang-serang campur ya, karena gitu. Hukum kita gunakan hukum Islam apa hukum peninggalan Hindia Belanda. Nah, padahal kalau kita tahu semacam ini, pemimpin kok sampai menerapkan hukum selain hukum Allah, dia itu termasuk pemimpin yang dolim. Lah nek pemimpin dolim berarti nggak punya sifat adil karena keadilan itu hanya kalau orang itu mau menggunakan hukum Islam. Selain hukum Islam nggak ada sedikit pun sifat adil. Ini penting. Inilah yang dijamin oleh Allah dalam salah satu firman-Nya, "Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla." La mubaddila li kalimat. Allah telah menyempurnakan kalimatnya, menyempurnakan Al-Quran, menyempurnakan sunnah baginda Muhammad SAW. Sidqan, mesti benernya. Wa adla, mesti adilnya. Berarti agar kepemimpinan itu tidak menghinakan seseorang di dunia sampai nanti di akhirat, berarti kepemimpinan itu harus digunakan untuk menjalankan hukum Allah dan hukum Allah Rasulnya. Kira-kira nak ingatan ini jenengan sih pengen jadi pemimpin atau betul kira-kira? Ya alhamdulillah sepuh-sepuh orang pemimpin orang pengen selamat dengan diriwan mau tentu gawe ini. Lain gitu. Lain ngerti ngatan iki resikonya gapet loh. Gitu lah. Resikonya abot neng dunia sampai akhirat. Neng dunia wis rugi duit rugi ini. Gitu. Untung rakyat cekel loh KPK kan dideleng gitu. Mau gak kecekel saiki ya iso diteket sesuk ya ganti apa kecekel kan politik saling menyandera itu semua
Ya. Inilah kondisi kita. Mulane awake dhewe iki wis ora dadi apa-apa niku rasane apa itu alhamdulillah. Lah nek ngerti hukum ngeten iki seneng awake dhewe wis ora dadi apa iso salat alhamdulillah. Ketemu bulan Saban ngopekno poso alhamdulillah. Hisabe rada cepet awake dhewe. Lah itu para jamaah rahimakumullah. Memang sebenarnya pemimpin itu di dalam Islam ya penting. Kenapa dalam penjelasan yang saya tunjukkan yang bahayanya dulu. Ben awake itu gak apa? Ya tadi berambisi terhadap kepemimpinan itu seperti orang-orang yang tidak punya ilmu berkaitan dengan ya, ambisinya terhadap kekuasaan menghalalkan segala cara. Memang di dalam Islam gitu, pemimpin masalah kekuasaan itu sangat penting. Bahkan antara agama dan kekuasaan itu seperti ibaratnya dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan. Sampai Rasulullah SAW dalam surat Al-Isra ayat yang ke-80 berdoa kepada Allah. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan untukku, kata Rasulullah, menjadi sultan, menjadi seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan nasiro, tapi kekuasaan tadi yang bisa menolong agama ini. Oleh itu kenapa baginda Muhammad SAW harus hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena kalau Rasulullah tetap di Mekah, Rasulullah tidak bisa menjalankan Islam tadi. Karena Rasulullah di Mekah tidak menjadi pemimpin, karena Mekah itu dipimpin oleh orang Quraisy yang menggunakan sistem jahili. Ya, maka Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah menuju Madinah itu dalam rangka karena Madinah itu dakwahnya berhasil. Dan Rasulullah SAW diterima oleh orang Madinah, dibuktikan dengan 2 kali orang Madinah itu menghadap Rasul. Yang pertama pada tahun ke-12 kenabian, orang Madinah itu datang, dan datangnya itu tidak disangka. Rasulullah SAW pada saat itu sudah mentok dakwahnya di Mekah. Apalagi Rasulullah kehilangan istri beliau, Rasulullah kehilangan paman beliau. Para sahabat dan Rasul itu dikucilkan, diembargo di kota Mekah 3 tahun. Tapi Allah tidak kurang apa? Ya tidak kurang apa? Ya jalan. Apa? Intang surullah yang suruhum. Barang siapa menolong agama Allah pasti akan ditolong. Ternyata Allah menolong itu di luar apa yang dipikirkan oleh Rasul. Moro-moro ada orang Madinah yang belum didakwai oleh Rasul itu datang ke Mekah. Datang ke Mekah, ternyata di Mekah tadi orang-orang Quraisy tidak bisa menolong orang Madinah. 12 orang yang majukan masalah, wahai orang-orang Quraisy, kami ini mau perang lagi di Madinah, mbok tolong damaikan. Orang Quraisy tadi ngomong, pemimpin Quraisy tadi ngomong, jangankan aku nolong kowe, aku ngadepi kaumku sitok jenenge Muhammad iki, aku ora iso. Lha kok gak iso? Lha dhek ngaku nabi. Wah, 12 orang Madinah itu moro-moro. Ini jangan-jangan nabi yang senantiasa ditunggu oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi dulu terusir dari Palestina pada masa Nabi Isa, terus akhirnya semua orang Yahudi itu bertempat di Madinah. Lalu Madinah itu senantiasa ngomong, saya nunggu Nabi yang terakhir. Dalam Madinah ini, gitu. Iki wong numpang tapi bolak-balik ngomong nunggu Nabi yang terakhir. Nah ternyata 12 orang pemimpin Madinah itu ini jangan-jangan Nabi yang ditunggu oleh orang Yahudi daripada kedaulatan Yahudi. 12 pemimpin Madinah itu nemui Rasulullah. Dan nemui Rasulullah SAW itu biar tidak diketahui orang-orang Quraisy, ditemuinya Rasulullah pada saat musim haji, ketemunya itu di daerah Aqabah pada saat dia itu bermalam di Armina itu. Temu 12 orang. Orang 12 pemimpin Madinah itu mengaparakan, saya ada masalah gini bisa damaikan, engkau Muhammad bisa. Lu syaratnya apa? Sito itu untuk Islam. Masuk Islamlah 12 orang Madinah. Terjadilah namanya Bai'atul Aqabah yang pertama.
Setelah 12 orang tadi masuk Islam, akhirnya para Rasulullah mendampingi 12 orang tadi, didampingi oleh sahabat Mus'ab bin apa itu sahabat apa? Mus'ab bin Umair untuk dakwah di Madinah. 12 orang Madinah didampingi satu orang sahabat. Dakwah setahun di Madinah, seluruh pintu Madinah mengenal Islam, dan sahabat apa Mus'ab bin Umar tadi ngirim kabar pada Rasul, seluruh Madinah telah mengenal Islam ya Rasulullah. Lah kalau gitu ya utus wakil-wakil mereka untuk ketemu aku. Akhirnya pada musim haji tahun berikutnya 73 orang dari Madinah, pemimpin-pemimpin Madinah ketemu Rasul. Biar nggak dicurigai oleh orang Quraisy, ketemunya itu juga di musim haji. Mereka 70 orang tiga Madinah melakukan Bayatul Aqabah yang kedua. Bayatul Aqabah kedua itu pada setelah Rasulullah diangkat oleh orang Madinah menjadi pemimpin di Madinah karena Islam sudah menyebar di Madinah. Rasulullah hijrah. Tatkala Rasulullah hijrah di Madinah tadi, inilah salah satu doa yang diminta oleh Rasul agar menjadi sultanan nasiro, dapat kekuasaan untuk menolong agama ini. Berarti sebenarnya kepemimpinan itu penting dalam Islam. Tapi fungsi kepemimpinan itu untuk jalankan hukum Islam, untuk menolong agama ini sehingga Islam itu bisa dijalankan dengan sempurna. Nah, inilah fungsi kepemimpinan dalam Islam. Maka para jamaah rahimakumullah, kita itu milih pemimpin gonta-ganti ping 100. Nek sistemnya itu masih jelek, mesti tidak akan bisa menghasilkan pemimpin yang. Maka yang kita minta pada Allah, kita itu punya pemimpin yang apik, juga punya sistem yang baik. Karena pemimpin yang baik akan muncul di tengah-tengah sistem yang baik. Nek sistemnya kaya ngeten, ganti ping pira saya tidak akan pernah berubah. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan pada umat Islam, bisa membetulkan aturan di tengah masyarakat menggunakan aturan Islam, sehingga nanti akan muncul di tengahnya adalah pemimpin-pemimpin seperti pada masa Khulafaur Rasyidin yang bisa menolong agama ini, bisa menjalankan amanah tadi sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, memimpin dengan penuh kasih sayang, memimpin dengan sifat adil, dan inilah yang akan memberikan kebaikan pada kita di dunia wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.